tetapi karena saya mulai telat ya teman-teman, jadi saya tetap akan mulai jam 9 tepat. Karena tadi saya minta jam 9 harapannya biar tidak telat masuknya. Di OCW juga masih ada 2 orang yang belum melakukan presensi, semoga tidak lupa. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini, saya akan mengingatkan dulu tentang pembelajaran kelas sebelumnya, sebelum kemarin acara DS, populasi sampel dan teknik sampling. Jadi kemarin teman-teman sudah banyak menyampaikan diskusinya tentang apa itu populasi, apa itu CWA group itu. Satu hal yang ingin saya sampaikan teman-teman adalah ketika mempelajari dari buku atau dari sumber lainnya, tolong juga dipahami secara sendiri, maksudnya benar-benar mengerti. Oleh karena itu, jika kemudian merefer ke pendapat tertentu, tetap ditulis menurut siapa itu, tetapi teman-teman harus bisa menggunakan dengan bahasa sendiri. Baik, tentang populasi, penjelasan lainnya termasuk sumber-sumbernya sudah ada yang disampaikan di WA Group. Jadi populasi itu adalah seluruh unit yang akan kita teliti. Nah, karena ada beberapa keterbatasan, maka tidak semua penelitian itu mampu melakukan penelitian terhadap populasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sampel atau sebagian dari populasi. Nah, mengingat populasi itu ada juga yang bersifat homogen, yaitu sama, misalnya ketika teman-teman, oh populasi saya adalah guru, maka guru itu bisa disebut homogen ketika kita tidak bedakan guru apapun. Tetapi kalau teman-teman akan membedakan guru SD, guru SMP, guru SMA, guru perguruan tinggi yang disebut dosen, itu maka menyebutnya sebagai guru, itu maka itu homogen. Atau kelompok tertentu misalnya guru SD, maka itu termasuk populasi yang homogen. Demikian juga dengan misalnya pedagang atau petani. Kalau yang dianggap teman-teman adalah seluruh pedagang apapun, maka itu akan homogen. Atau teman-teman memilih pedagang tertentu, misalnya pedagang online, maka itu homogen. Tetapi ketika pedagang itu terdiri dari banyak karakteristik, maka itu adalah heterogen. Nah, dari populasi itu seringkali tidak bisa dilakukan penelitian secara populasi atau disebut sampel jenuh karena terlalu banyak. Oleh karena itu harus diambil perwakilan. Perwakilan dari populasi itu disebut sampel. Bagaimana kalau populasinya sedikit? Berarti tidak perlu sampel. Karena itu berarti sampel jenuh mampu dilakukan sehingga disebut penelitian populasi atau sebagai penelitian sampel jenuh. Apakah hanya populasi yang sedikit yang bisa sampel jenuh? Tidak. Seperti kemarin sudah didiskusikan juga di WA, ada juga populasi yang dalam jumlah besar, tetapi pengumpulan datanya tetap dilakukan sebagai pengumpulan populasi, yaitu sensus penduduk. Sementara ini baru satu itu saja yang penelitian atau pengumpulan data dengan populasi yang sangat besar, tetapi dilakukan tanpa perwakilan dari populasi itu, tapi merupakan sampel jenuh. Nah, untuk menentukan sampelnya atau perwakilan dari populasi itu, maka menggunakan teknik sampling. Teknik samplingnya juga kemarin atau teknik pengambilan
sampel. Teknik samplingnya kemarin sudah juga didiskusikan, ada yang probability dan non-probability. Apa saja itu juga sudah disampaikan di WA group ya. Nah, itu yang kita pelajari minggu atau kelas sebelumnya, minggu sebelum acara dies di pertemuan ketiga. Nah, sebelum itu di pertemuan pertama juga ada pertanyaan ini yang belum saya jawab. Nah, tetapi sebelum masuk ke sini, silahkan kalau ada dari teman-teman mengajukan pertanyaan atau pendapat atau hal lain yang terkait dengan ini. Ada? Atau nanti silahkan dibaca lagi ya yang ada di WA Group kelas ya. Dan teman-teman, ketika mempelajari itu benar-benar harus dipahami sehingga nanti untuk penelitian kuantitatif itu benar-benar paham terkait hal ini. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Muflihah, Mas Sugiharto, kemudian Mbak Hana, Mawar, dan Muhammad. Semua hadir ya? Mbak Muflihah hadir. Oke, Mbak Muflihah, pertanyaannya adalah waktu itu jenis penelitian. Ketika itu subjektivitas dan kritis, itu jenis penelitiannya apa? Ketika akan mempertanyakan jenis penelitiannya apa, itu tidak hanya ditentukan oleh 2 hal ini, Mbak Muflihah. Jadi baik itu kuantitatif ataupun kualitatif, itu bisa juga merupakan penelitian kritis. Bisa juga subjektivitasnya tinggi. Nah, apa yang menentukan jenis suatu penelitian? Jenis suatu penelitian itu sangat ditentukan oleh tentu saja oleh beberapa faktor, tapi faktor paling mendasar adalah rumusan masalahnya. Apa toh yang akan diteliti oleh peneliti itu? Begitu ya. Nah, ini Mbak Muflihah akan lebih paham nanti ketika semua bagian dalam kelas ini akan diikuti dengan baik. Sehingga nanti bisa tahu, oh kalau begitu jenis penelitian saya adalah ini gitu. Dengan memahami rumusan masalahnya apa, kalau begitu data yang diperlukan apa, metode pengambilan data akan menggunakan apa, sehingga nanti akan tahu jenis penelitiannya apa. Begitu ya, Mbak Muflihah. Oke, suaramu kok nggak kedengeran ya, Muflihah ya? Sudah di-unmute, tapi mungkin saja yang lain mendengar suara Muflihah? Halo Bu, apakah terdengar? Tidak, Bu. Nah, ya, sekarang terdengar. Mohon maaf. Saya kayaknya harus membesarkan apa itu? Sorry, mikrofon. Sorry, ini speaker saya sebentar. Oke, ya. Oh, kok malah stop share. Ya, bagaimana Muflihah? Enggak Bu, cuma mau bilang makasih. Jadi udah sedikit terbuka gitu Bu. Baik. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Tetapi nanti pemahamannya itu akan lebih dipahami nanti ya setelah bertahap, apa itu populasi sampel, pengumpulan data bagaimana dan sebagainya, nanti baru bisa ditentukan jenis penelitiannya. Tapi memang paling mendasar itu adalah apa rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian itu sehingga bisa ditentukan jenis penelitiannya. Jadi pemahamannya itu harus komprehensif, Mbak Muflihah, tidak bisa dari satu persatu part by part saja. Oke. Kemudian Mas Sugiharto, ada penelitian kombinasi, bagaimana pelaksanaannya? Iya, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu tentang mixed methods ya. Nah, mixed method ini terus terang harus benar-benar dipahami, dipelajari dengan baik.
saya belum tahu kenapa memang mixed method itu belum diajarkan ya di kita. Karena apa, teman-teman? Untuk bisa mix, maka harus dipastikan teman-teman harus benar-benar tahu bagaimana kuanti dan bagaimana kualitatif. Nah, kombinasi itu belum tentu mix. Bisa saja kuantitatif itu dikombinasikan dengan kualitatif sebagai analisis penguat, sebagai data pendukung. Atau kualitatif itu dikombinasi dengan kuantitatif, tetapi data kuantitatifnya itu sebagai data pendukung, bukan dianalisis secara bersama. Kalau kemudian dianalisis secara bersama, maka itu adalah mixed method. Nah, mixed method itu harus dipelajari sendiri. Ada khusus, karena mixed method itu ada yang sekuensial, misalnya ya, explanatory sekuensial. Explanatory sekuensial itu digunakan dalam penelitian kualitatif, tetapi bertahap. Jadi sekuensial itu kuantitatif dikerjakan dulu, kemudian setelah ada hasilnya, setelah dianalisis hasilnya, baru kemudian memunculkan hal-hal yang akan dicari secara kualitatif. Jadi dia sekuensial, dia tidak bisa dilakukan tanpa dilakukan tahap kedua, tidak bisa dilakukan tanpa tahap pertama selesai. Nah, itu perlu pembelajaran khusus, Mas Sugiharto. Nah, sementara di sini kita masih fokus dulu ke penelitian kuantitatif dan kualitatif. Semoga ke depannya memang hal ini diajarkan sehingga bisa menjadi pilihan teman-teman untuk menulis penelitian, terutama deskripsi. Tapi sekali lagi, mixed method atau penelitian metode campuran itu tidak mudah. Karena yaitu harus menguasai dua-duanya. Begitu ya, Mas Sugiharto. Hebat, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Terima kasih. Kemudian Mbak Hana. Mbak Hana hadir ya? Hadir, Bu. Baik, Mbak Hana. Kuantitatif itu positivistik. Iya. Apakah hanya paradigma tersebut? Ya, karena positivistik itu adalah mengukur adanya hal yang terukur, adanya kepastian sehingga indikator-indikatornya itu benar-benar diukur. Nah, paradigma tersebut hanya bisa dilakukan dengan kuantitatif, tidak bisa dengan kualitatif. Oleh karena itu, paradigma positivistik itu memang untuk penelitian kuantitatif. Plus minusnya apa? Semua metode penelitian itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kita tapi tidak bisa mengatakan bahwa ini yang terbaik. Penelitian kuantitatif adalah yang terbaik atau penelitian kualitatif adalah yang terbaik. Bahkan ketika sudah dicoba hadir penelitian campuran, mixed method, itu pun tidak bisa disebutkan sebagai yang terbaik. Kenapa? Karena semuanya memiliki oleh karena itu, nah kalau begitu jenis. Nah, jawabannya sama seperti yang penting adalah peneliti benar-benar tahu masalah apa yang ingin dijawab melalui penelitian itu. Kalau dia ingin membuktikan suatu teori, maka itu akan kuantitatif. Tapi kalau itu menjelaskan secara teori dan kemudian mendukung atau menjustifikasi atau memfalsifikasi teori tersebut, kemudian menemukan hal baru, maka itu kualitatif. Paradigmanya tentu saja berbeda. Nah, jadi kalau secara gampangnya itu, kalau kuantitatif itu dia wide, lebar tapi tidak dalam, mencakup banyak tapi tidak sangat
dalam evaluasinya atau penelitiannya. Berbeda dengan kualitatif, kalau kualitatif itu dia deep. Dia dalam, sedikit tapi dalam. Begitu ya, Mbak Hana. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas jawabannya. Ya, sama dengan Mufliha tadi, itu tidak bisa dipahami hanya dengan tahu paradigma saja. Tapi nanti semua bagian dalam penelitian itu harus diketahui sehingga bisa teman-teman pemahamannya akan lebih komprehensif. Kemudian Mawar, kalau kuantitatif menggunakan kuesioner, kualitatif menggunakan literatur. Oke, apakah ada batasan? Terus terang saya belum mengerti apa yang dimaksudkan dengan batasan di sini, tetapi kuantitatif itu tidak selalu menggunakan kuesioner. Kuantitatif itu bisa juga menggunakan data-data yang dimaksud data-data sekunder, tidak harus selalu menggunakan kuesioner ya. Nah, bagaimana tentang data, pengumpulan data nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian Muhammad, saya lupa, hanya itu panjangnya, tapi saya panggil aja Muhammad ya. Siapa ya namanya ini? Muhammad saya Abdul lupa. Haki, Abdul Haki. Oh iya, Iya. betul, Muhammad Abdul Haki. Ya, sorry. Oke. Kalau pertanyaan Haki itu adalah 2 orang peneliti sedang melakukan penelitian dengan subjek yang sama. Nah, apakah hasil akhirnya nanti itu menghasilkan temuan yang sama pula? Nah, pertanyaannya adalah begini, subjeknya boleh sama, tapi yang diteliti apakah hal yang sama? Kalau dia meneliti hal yang sama kepada subjek yang sama, masih perlu pertanyaan lagi. Apa alasan itu meneliti? Kalau hal subjeknya sama, penelitiannya juga sama. Itu berarti tidak ada alasan. Oleh karena itu, tidak bisa ada penelitian dengan kepada subjek yang sama dengan masalah yang sama pada waktu yang sama. Karena berarti rumusan masalahnya tidak berangkat dari alasan yang kuat. Makanya Mas Haki, tidak akan pernah ada penelitian yang sama pada subjek yang sama dilakukan pada waktu yang sama. Bu, kalau penelitiannya sama, subjeknya sama, waktunya berbeda, apakah bisa? Bisa. Apakah hasil temuannya sama? Bisa iya, bisa tidak. Jadi misalnya, saya akan meneliti tentang sikap atau pengetahuan mahasiswa AN kelas 4B tentang misalnya tentang program Permata Belajar, tentang program Merdeka Belajar. Saya lakukan sekarang secara kuantitatif. Kalian menjadi responden. Karena populasinya adalah mahasiswa AN kelas 4B, maka saya akan melakukan penelitian sampel jenuh. Seluruh mahasiswa 4B akan menjadi subjek penelitian ini. Kemudian saya melakukan kuesioner tentang pemahaman teman-teman terhadap program Merdeka Belajar, misalnya. Maka tidak akan ada yang bisa melakukan penelitian yang sama itu pada subjek yang sama, pada waktu yang sama. Tetapi kalau kemudian sebulan kemudian atau 2 minggu kemudian saya melakukan lagi atau orang lain melakukan lagi, itu boleh. Tentu saja harus ada alasan mengapa itu dilakukan. Nah, tentang hasilnya sama atau tidak, itu bisa iya, bisa tidak. Begitu ya, Mas Haki. Sama dengan tadi Mbak Mufliha, kemudian Mbak Hana, ini juga
pemahaman ini tuh tidak sekedar tek terus selesai, tetapi harus dipahami secara beruntut. Mulai dari pentingnya rumusan masalah, kemudian data yang diperlukan, bagaimana pengambilan data itu, sehingga bisa menentukan jenis penelitiannya ini apa, metode penelitian yang akan digunakan apa. Begitu Mas Haki. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Baik, nah teman-teman, saya akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang instrumen penelitian untuk pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Sekali lagi, tolong diingat bahwa di bagian pertama sebelum UTS ini, kita akan fokus ke kuantitatif ya. Jadi semua yang dibicarakan sebelum UTS akan tentang penelitian kuantitatif. Untuk itu, pengumpulan data yang akan didiskusikan di sini adalah dalam penelitian kuantitatif. Nah, pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif itu utamanya menggunakan instrumen yang disebut kuesioner. Kuesioner penelitian. Apakah kuesioner itu harus bersumber dari responden atau dari sampel yang merupakan perwakilan dari suatu populasi? Iya, bisa juga diisi dari sumber lain, yaitu sumber data sekunder. Kalau misalnya teman-teman ingin melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu negara, misalnya. Nah, yang dilihat itu di situ misalnya bagaimana indeks pembangunan manusia, bagaimana angka pertumbuhan ekspor impor, bagaimana tentang pertumbuhan tenaga kerja dan sebagainya. Bisa saja teman-teman mengisi kuesionernya itu dengan menggunakan sumber data sekunder. Karena kan misalnya datanya dari BPPS atau dari hasil sensus atau data dari Kemenkeu dan sebagainya. Nah, untuk itu ketika akan melakukan pengumpulan data menggunakan instrumen tersebut, maka peneliti harus sudah mengukur variabel-variabel penelitiannya, harus sudah paham variabel-variabel penelitiannya apa. Apa itu variabel penelitian? Ingat di pertemuan sebelumnya. Jadi, ketika punya suatu rumusan masalah atau topik yang ingin diteliti, kemudian teman-teman harus tahu, ini variabel penelitian saya apa? Kemarin sudah disampaikan di kelas sebelumnya. Nah, ketika sudah tahu variabelnya, maka harus bisa merancang untuk mengukur variabel-variabel tersebut, sehingga instrumennya bisa dibuat. Dan instrumen itu akan digunakan untuk pengumpulan data. Apa itu data? Data itu adalah informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh teman-teman. Data itu setelah dikumpulkan, kemudian nanti dianalisis, kemudian diinterpretasikan, sehingga dapat dimunculkan hasilnya yang dapat menjadi penjelasan atas masalah penelitian atau dapat menjadi jawaban terhadap rumusan masalah penelitian yang diajukan. Data itu sangat penting karena tanpa data teman-teman tidak bisa menjawab rumusan masalah yang diajukan. Tidak bisa membuktikan atau menguji hipotesis yang diajukan. Dan dengan tidak bisa itu, maka tujuan penelitiannya tidak akan tercapai. Sehingga data harus dipastikan bahwa data yang diambil itu benar-benar sesuai dengan ukuran dari variabel yang menjadi variabel penelitiannya. Kalau dalam kuantitatif, maka datanya itu harus data yang bisa digunakan dalam
analisis statistik. Karena pengujian hipotesis dalam penelitian kuantitatif, analisa datanya akan dilakukan secara statistik. Kenapa kita gunakan data? Karena data itu adalah bentuk jamak. Data biasanya selalu dalam bentuk banyak, ya. Oleh karena itu kita gunakan data, bukan datum. Jadi sekali lagi, dalam pengumpulan data, kita menggunakan instrumen penelitian. Internet unstable. Oke. Kita menggunakan instrumen penelitian yang dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitiannya itu adalah kuesioner. Dengan kuesioner itu, bagaimana membuat instrumen penelitian harus diketahui dulu, dipahami dengan baik, didefinisikan dengan baik, ditemukan indikator-indikatornya dari variabel penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti harus benar-benar memastikan apa variabel penelitian yang akan diukur, yang akan dibuat dalam instrumen penelitian yang nantinya berupa kuesioner. Dan ingat bahwa dalam penelitian kuantitatif, maka datanya itu harus bisa digunakan dalam analisis statistik. Karena pembuktian hipotesis penelitian yang diajukan, itu dalam penelitian kuantitatif adalah dihitung secara statistik. Nah, jadi dalam pengumpulan data, yang pengumpulan data itu merupakan suatu proses mendapatkan data. Atau dengan kata sebaliknya, jika teman-teman melakukan suatu kegiatan yang dapat memperoleh data, maka itu adalah disebut sebagai proses pengumpulan data. Sekali lagi, harus dipahami dulu data apa yang akan dikumpulkan. Bagaimana bisa tahu data apa yang dikumpulkan? Ingat variabel penelitiannya apa. Ketika tahu variabel penelitiannya apa, jadi berarti tahu ukuran-ukuran yang akan diperlukan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bisa menggunakan kuesioner atau menggunakan data statistik yang sudah tersedia. Biasanya data statistik yang sudah tersedia pun itu nanti harus disajikan lagi, baru kemudian bisa dianalisis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, teman-teman, dalam proses pengumpulan data. Ini tadi sebenarnya sudah berkali-kali saya tekankan, yaitu yang pertama adalah tujuan penelitian. Jadi harus benar-benar didefinisikan dengan tepat tujuan penelitiannya. Dan sekali lagi, tujuan penelitian itu adalah menjawab rumusan masalah. Sehingga apa yang paling penting adalah rumusan masalah. Apa penelitian, apa permasalahan yang akan dijawab dari penelitian tersebut. Sehingga tahu tujuannya. Kemudian setelah itu, setelah tahu rumusan masalah, tahu tujuannya, maka teman-teman pasti akan tahu tentang variabelnya sekali lagi. Nah, dengan tahu variabelnya, maka akan tahu tipe datanya. Akan bisa menentukan kapan data akan dikumpulkan. Kemudian juga akan bisa menentukan metode pengumpulan datanya, apakah data sekunder ataukah data primer dengan penggunaan kuesioner. Tetapi memang kuesionernya itu harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Apa itu uji validitas dan reliabilitas nanti akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Jumlah sampel dan teknik pemilihan sampelnya juga harus ditentukan sehingga teman-teman bisa melakukan pengumpulan data. Nah, untuk itu juga harus dikenal tentang tipe data. Tentang tipe-tipe data. Kalau berdasarkan jenisnya, tipe data itu ada yang berupa opini,
ada yang berupa perilaku, ada yang berupa persepsi, ada yang berupa fakta, ada yang berupa pengetahuan. Itu tipe datanya. Kalau dari segi bentuknya, maka dia akan ada yang berupa tipe data kualitatif, ada yang berupa tipe data kuantitatif. Penekanannya di sini seringkali secara sederhananya yang tipe data kualitatif itu adalah tidak berupa angka, sedangkan yang kuantitatif itu berupa angka. Kemudian ukuran, teman-teman harus ingat, harus paham, ini mestinya sudah dipelajari di statistik ya, tentang NOIR, yaitu tipe data berdasarkan ukurannya. NOIR itu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Teman-teman harus benar-benar paham tentang ini karena ini sangat menentukan nanti dalam analisis data, dalam teknik analis pemilihan teknik analisis data yang akan dilakukan oleh teman-teman. Karena kalau datanya berupa nominal, maka dia tidak akan bisa dianalisis dengan teknik yang hanya bisa untuk interval dan rasio misalnya. Sehingga dalam memilih teknik analisis data yang nanti akan kita diskusikan di kelas-kelas berikutnya, itu sekali lagi sangat ditentukan dengan tipe data berdasarkan ukuran. Sebagai contoh, seperti saya bilang tadi, teknik analisis data yang berupa nominal itu tidak akan sama dengan teknik analisis data yang bertipe interval atau rasio. Seperti apa itu nanti untuk dipelajari lebih lanjut di teknik analisis data. Kemudian tipe data ini kalau berdasarkan sumber itu ada sumber primer, ada sumber sekunder. Secara sederhana sumber primer itu adalah data yang didapatkan dari sumber secara langsung. Kemudian kalau sekunder, tipe data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber yang tidak langsung, seperti tadi berupa laporan atau data-data dari hasil orang lain atau institusi lain. Kemudian selain itu teman-teman juga harus tahu tentang bentuk data dan nilai data. Jadi tadi kalau dia berupa numerik kuantitatif ya, rasio dan interval, maka nanti nilainya itu ini. Jadi bedanya ini mestinya sudah dipelajari di statistik ya. Jadi misalnya rasio itu punya nilai 0, kemudian interval itu sama numerik tetapi nilainya adalah angka nyata. Kemudian bagaimana kalau ordinal, dia adalah kategori, ada urutan-urutan, jadi berdasarkan proses pengurutan, kemudian bagaimana kalau nominal. Jadi ini itu tentang ini teman-teman harus sudah dipahami di mata kuliah statistiknya yang dulu. Kalau lebih mudah mengingatnya, saya biasanya pakai istilah NOIR, nominal, ordinal, interval, rasio. Biasanya semakin ke bawah itu semakin sulit. Nominal itu adalah pelabelan, ordinal itu urut-urutan, interval ada jarak, rasio adalah perbandingan. Bagaimana ciri-ciri atau tipe ciri-ciri atau perbedaan dari ukuran data harus sudah dipahami ya. Sehingga nanti ketika memilih teknik analisis data, sudah tahu data apa yang akan dihasilkan, maka akan tepat memilih teknik analisis datanya. Nah, dalam metode penelitian kuantitatif, sekali lagi bisa survei dan eksperimen ya. Kalau eksperimen itu dulu awalnya sering hanya bisa digunakan di lab, di laboratorium.
Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, eksperimen itu juga bisa dilakukan tidak hanya di lab. Teman-teman juga bisa melakukan eksperimen misalnya antara kelas A dan kelas B. Eksperimen itu biasanya akan membandingkan atau akan melakukan uji coba. Misalnya uji coba dengan intervensi itu misalnya kelas A saya akan meneliti perbedaan sikap antar mahasiswa misalnya ya tentang Merdeka Belajar misalnya. Kelas A diminta untuk mencari sendiri, belajar sendiri tentang apa itu Merdeka Belajar. Kelas B diberi materi selama 1 bulan. Nah, itu adalah eksperimen. Sehingga nanti bisa membandingkan, bisa melihat perbedaan, kemudian bisa melihat pengaruh dari intervensi yang diberikan. Nah, biasanya baik itu survei atau eksperimen itu menggunakan kuesioner, interview, dan juga observasi. Walaupun kadang-kadang tidak harus ketiganya, bisa saja hanya satu sebagai teknik pengumpulan datanya. Apakah observasi itu bisa untuk kuantitatif? Bisa. Misalnya, saya akan melihat jumlah pengguna jumlah pengguna sepeda motor yang melewati depan kampus UNS. Nggak mungkin kan melakukan kuesioner, nggak mungkin melakukan interview. Yang dilakukan adalah observasi dengan menghitung. 10, ternyata pada jam tertentu ada sekian dan sebagainya. Itu bisa. Nah, apa yang menentukan ketika kita memilih apa? Sekali lagi, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai untuk bisa memilih teknik pengumpulan datanya apa. Biasanya yang paling sering digunakan itu adalah di kita adalah survei menggunakan kuesioner. Juga bisa juga dengan wawancara, walaupun wawancaranya adalah tipe wawancara tertutup karena biasanya sudah disiapkan jawabannya. Hampir jarang yang menggunakan eksperimen. Eksperimen itu biasanya banyak digunakan di FKIP karena melihat pembelajaran atau di sosiologi juga, tapi bukan berarti di AN tidak bisa. Bisa kalau teman-teman benar-benar menemukan suatu rumusan permasalahan yang ingin dicari, yang bisa dilakukan dengan teknik eksperimen pengumpulan datanya. Apakah kemudian bisa digunakan keduanya? Bisa. Jadi bisa menggunakan kuesioner, survei, bisa juga menggunakan eksperimen. Keduanya bisa digunakan. Tetapi sekali lagi perhatikan bahwa kalau mau menggunakan keduanya, maka kedua-duanya harus dikuasai. Harus dipahami dengan baik, kemudian dimengerti, dan dipahami sehingga benar-benar bisa menggunakan keduanya. Selanjutnya adalah tentang penekanan kembali atau saya selalu ini saya sebutkan berulang lagi karena teman-teman biasanya pertanyaannya selalu nanti saya ini kuantitatif apa kualitatif ya? Apakah akan menggunakan populasi atau sampel? Apakah akan menggunakan survei, wawancara, atau observasi? Itu sering kali yang ditanyakan begitu. Maka sekali lagi saya selalu akan bilang atau selalu ingatkan bahwa pilihan atas metode, baik itu kuantitatif atau kualitatif, survei atau eksperimen, mau kuesioner, interview, atau observasi, itu ditentukan oleh masalah. Masalah penelitian yang akan diteliti, akan dijawab melalui penelitian. Kemudian subjek penelitiannya apa? Apakah itu populasi atau sampel?
Sehingga teman-teman akan bisa, oh iya, berarti punya saya ini adalah metode kuantitatif. Berarti saya akan menggunakan eksperimen. Berarti untuk ini saya akan menggunakan observasi. Itu sekali lagi sangat ditentukan oleh rumusan masalah atau permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian. Ya. Nah, sehingga yang paling mendasar dalam suatu penelitian itu adalah tentang ontologi. Ontologi itu adalah apa yang akan diteliti atau apa permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, beberapa scholar, beberapa ahli sering mengatakan juga, misalnya bahwa untuk memilih satu atau beberapa metode pengumpulan data, efektif tidaknya itu tergantung pada the facilities available from organization, tentu saja ketersediaan fasilitas ya teman-teman, baik secara dana, waktu, dan sebagainya, kemudian tingkat akurasinya, kemudian kemampuan dari research dari penelitinya, seperti tadi, apakah ini saya mau kuantitatif, tetapi sebenarnya tidak tahu kuantitatif. Saya mau mixed method misalnya, padahal tidak tahu, maka itu tidak bisa juga. Itu expertise atau kemampuan dari penelitinya juga harus diperhatikan. Juga tentang waktu yang tersedia. Kadang-kadang waktu itu menjadi batasan, tetapi bukan berarti tidak bisa disikapi. Bisa, tetapi harus dipertimbangkan bahwa ada faktor waktu, biaya, dan sebagainya yang perlu diperhatikan dalam proses pengumpulan data. Itulah kenapa kemudian, mengambil sampel. Kenapa? Karena ini populasinya sangat banyak, bersifat homogen, tetapi ada keterbatasan waktu, keterbatasan dana, maka menggunakan ini. Itu yang menjadi pertimbangan. Atau juga ada yang bilang tentang the reason for choosing particular data collection and analysis method. Jadi alasan-alasan dalam memilih teknik pengumpulan data atau metode analisis data nanti are always determined by the nature of what you want to find out. Jadi seperti tadi, permasalahan apa yang ingin dijawab melalui penelitian ini. And the particular characteristic of your research problem. Adakah hal-hal spesifik dari rumusan masalah yang diajukan? Juga specific source of the information. Jadi nanti sumber datanya akan apa? Penekanannya sekali lagi dari berbagai faktor tersebut, maka masalah penelitian atau hal yang akan dijawab melalui penelitian adalah faktor yang paling menentukan atas metode penelitiannya. Baik itu penelitian kuantitatif ataupun penelitian kualitatif. Jadi sekali lagi teman-teman, yang paling mendasar adalah untuk menemukan apa secara ontologi, yaitu tentang apa yang akan diteliti. Tentang hal apa yang ingin dijawab melalui penelitian tersebut. Maka dari sekarang, karena nanti UTS-nya itu adalah menyusun proposal penelitian, maka yang harus dicari dari sekarang adalah apa atau hal apa yang ingin dijawab melalui penelitian. Apa itu nanti akan berwujud atau berupa rumusan masalah. Nah, itu yang harus teman-teman benar-benar perhatikan. Tetapi dalam hal ini, karena kita fokusnya ke kuantitatif, maka pastikan bahwa ontologi tadi atau rumusan masalah tadi adalah yang dalam konteks kuantitatif ya. Sekali lagi, tugas teman-teman adalah segera cari permasalahan apa yang ingin diteliti, sehingga nanti penyusunan proposal penelitiannya untuk kuantitatif sudah bisa disiapkan.
Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Monggo. Ada? Atau bingung? Silahkan, bagi yang bingung juga boleh. Bingung lebih baik daripada diam. Kalau teman-teman bingung, itu bagus sekali, karena berarti banyak terkumpul hal-hal yang ini apa toh, ini apa, ini apa, ini apa, gitu. Jadi tidak apa-apa, ini apa, ini apa, ini apa, itu bagus, nanti akan sambung tuh. Oh, jawabannya begini. Nanti akan jadi satu kotak cantik, atau mungkin apa ya, segi berapa ya kalau diamond itu. Pokoknya itu nanti akan terhubung. Karena memang pembelajaran ini itu tidak bisa instan dan harus dipahami part by part. Nah, dengan memahami bagian per bagian, memahami dengan baik bagian per bagian, itu nanti akan ketemu sambungannya. Oh, populasi sampel kemarin itu karena ini. Oh, nanti dalam mengumpulkan data, tapi mengumpulkan data saya harus begini gitu. Dan itu tidak selalu berurutan. Tidak selalu berurutan. Jadi bisa saja, oh berarti saya harus tahu masalah dulu, baru kemudian ini dan sebagainya. Sehingga kalau teman-teman bingung, itu bagus. Tetapi bingungnya itu harus ada titiknya. Jangan bingung nggak ada titik sama sekali. Itu namanya bukan bingung, tapi gelap. Nah, jangan gelap. Harus bingung. Ya. Oke. Adakah yang gelap? Kalau bingung pasti dari wajah-wajahnya itu yang muncul kelihatan bahwa bingung. Bingung, apalagi bingung ditambah senyum. Nah, itu bagus. Kalau bibirnya ketarik, itu nanti alisnya juga ketarik. Kalau bingung alisnya bergabung, itu bahaya tuh. Oke? Bingung kan? Bingung nggak? Tapi sekali lagi bingungnya harus ada titik-titiknya loh ya. Titik-titiknya itu bisa lihat di WA, bisa lihat dari PowerPoint yang saya berikan, kemudian juga bisa dilihat dari catatan-catatan yang kamu lakukan selama proses pembelajaran di kelas. Oke, ada hal yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa ya? Mbak Vipi ya? Iya. Untuk rumusan masalah ya, itu baiknya cuma satu aja atau beberapa ya, Bu? Oke. Ya, Bu, rumusan masalah itu apa ada batasannya atau apakah ada sebaiknya berapa? 1 atau 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Nah, terima kasih Mbak Vipi. Jadi, rumusan masalah itu yang menentukan ada berapa, sampai sejauh mana, apa saja, dan sebagainya. Yang menentukan itu adalah penelitinya. Jadi tidak terpaku, saya mau punya rumusan masalah 3 saja, gitu. Tidak, tetap dari penelitinya.
sebenarnya yang ingin dijawab atau ingin dicari tahu jawabannya melalui penelitian itu apa toh? Oh, saya ingin mengetahui ini, ya boleh. Jadi tidak ada batasannya. Nah, nanti itu ada hubungannya. Kan tadi kalau rumusan masalah itu berkaitan dengan pertanyaan apa, gitu kan ya? Apa yang akan dijawab melalui penelitian ini, gitu kan? Nah, itu untuk bisa, jadi kamu nanti sudah, oh saya ingin menjawab ini misalnya. Oh cuma 2, atau ternyata 3, atau berapapun. Boleh, nggak ada batasannya Mbak Vivi, karena itu bergantung pada penelitinya. Tentu saja nanti dipertimbangkan tentang tujuannya apa, kemudian apakah mampu melakukan itu, apakah cukup waktu dan dananya, dan sebagainya itu diperhitungkan. Nah, yang paling penting yang harus diingat, pertanyaan apa ini tidak bisa, atau ontologi tidak bisa dilepaskan dengan mengapa. Misalnya, saya ingin mengetahui tentang, saya ingin melakukan penelitian terkait dengan pemahaman mahasiswa tentang program Merdeka Belajar. Misalnya, yang ingin saya ketahui adalah apakah pemahaman mahasiswa tentang program Merdeka Belajar ada hubungannya dengan minat mengikuti program tersebut. Misalnya. Nah, maka itu kan sudah ketahuan ya bahwa kamu ingin tahu bagaimana nanti apakah pemahaman mahasiswa ini ada hubungannya atau berpengaruh terhadap minatnya dalam mengikuti ini. Oke. Tapi kemudian pertanyaan yang harus dijawab ketika menentukan itu adalah mengapa? Mengapa ingin melakukan penelitian tersebut? Nah, mengapa itu disebut kalau tadi yang apa itu adalah ontologi, kalau mengapa itu disebut epistemologi. Nah, mengapa itu biasanya ada 2, yaitu karena ada data, misalnya banyaknya mahasiswa yang ada data tentang banyaknya mahasiswa yang ikut program Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar merupakan program terbaru dari Mendiknas misalnya. Jadi ada data-data. Kemudian yang kedua itu namanya alasan empiris, alasan bukti, alasan fakta, data. Kemudian ada juga karena alasan teoritis. Jadi harus didukung teori-teori, misalnya siapa mengatakan bahwa memang minat terhadap sesuatu itu sangat ditentukan oleh pemahamannya. Misalnya, nah itu jadi ketika tahu apa, maka harus didukung dengan mengapa. Mengapa itu dalam suatu proposal atau dalam suatu tulisan penelitian itu di latar belakang masalah. Nah, makanya dalam latar belakang masalah pasti teman-teman itu akan punya 2. Yang pertama adalah alasan empiris, yaitu berupa data-data atau fakta-fakta yang ada. Kemudian yang kedua, alasan teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diajukan. Jadi Mbak Vivi, kalau ditanya rumusan masalahnya berapa, itu tergantung pada penelitinya. Ya, kemudian Bu, tapi saya lihatnya biasanya itu 1, 2 gitu. Nggak ada yang salah, mau 1, mau 2, mau 3, dan sebagainya, itu tetapi harus benar-benar berdasarkan penelitinya yang menentukan.
ya. Nah, kadang-kadang biasanya kalau konsul ke pembimbing, kadang-kadang gini, Mbak, udah benar tuh, alasannya sudah benar dan sudah didukung dengan banyak hal. Paling kemudian pembimbing itu akan bilang, benar, kamu mau menjawab 8 pertanyaan. Mampu apa tidak? Itu biasanya. Oh iya Pak, ini kan nanti saya jago statistik begini-begini, pengumpulan datanya saya, oh ya boleh gitu ya. Pertanyaan yang bagus Mbak Vivi, karena yaitu Bu, jawabannya kok jadi nyambung-nyambung ke latar belakang masalah, kok jadi nyambung ke rumusan masalah? Iya, karena sebenarnya kunci dari semuanya itu, kunci dari kalau teman-teman saya bilang tadi supaya bingung tetapi ada titik-titik, maka sebenarnya kunci utama dari titik itu adalah rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya sudah benar, artinya secara ontologi sudah tepat, maka nanti penyambungnya ke tempat lain akan jauh lebih mudah. Tentu saja sekali lagi rumusan masalah itu harus diperkuat dengan mengapa. Mengapa memilih untuk melakukan penelitian tersebut, atau kalau dalam tulisan proposalnya nanti ada di latar belakang masalah. Yang biasanya berisi dua poin besar, yaitu alasan empiris dan alasan teoritis. Begitu ya? Bisa dimengerti, Vivi? Bisa, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, terima kasih. Yang lain, kita masih punya waktu 8 menit. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Mas Jabar. Mas Sugiharto. Jabar. Ya. Kalau ya, dilihat ya, dari judul-judul kuantitatif, Bu, kebanyakan itu seperti ada hubungan kausalitas antar variabel, Bu. Yang jadi pertanyaan, apakah memang selalu begitu, Bu? Oke. Sebentar. Sebentar ya, biar saya tidak lupa ya. Hubungan kausalitas antar variabel. Baik, terima kasih Mas Sugiharto. Mas, panggilannya Jabar ya? Jabar, Bu. Oke, kalau Jabar saya jadi ingat, kalau saya Jatim. Bercanda Mas Jabar. Oke, tadi ada pertanyaan yang bagus kalau Mas Jabar. Mas Jabar melihat beberapa yang sudah dilihat atau dipelajari tentang penelitian kuantitatif itu selalu melihat tentang adanya suatu hubungan atau kausalitas, baik itu hubungan atau pengaruh dan sebagainya. Sebelum saya jawab, ada teman-teman yang mau menanggapi pertanyaannya Mas Jabar? Silahkan. Silahkan teman-teman, ada? Nggak enak Bu sama Mas Jabar, masa pertanyaannya dijawabkan gitu ya. Oke, ada teman-teman silahkan kalau ada yang mau menjawab. Oke, kalau tidak ada, saya akan respon ya pertanyaan Mas Jabar. Kalau teman-teman lihat di PowerPoint pertemuan kita kedua dulu tentang pas di awal tentang setelah kalian mempelajari bagaimana perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Nah, maka yang harus dipahami, kalau tadi saya menjelaskan bahwa kalau kuantitatif itu lebih wide, lebar, menjangkau banyak, tetapi tidak dalam. Kalau kualitatif itu deep, sedikit, menjangkau lebih terbatas, tetapi kajiannya lebih mendalam. Maka dalam kata lain, bisa juga
diungkapkan bahwa kalau kuantitatif itu adalah membuktikan teori. Kalau kualitatif mengembangkan teori. Nah, karena itu membuktikan teori, maka memang akan selalu kausalitas. Karena kan teorinya adalah X